Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam kondisi yang sehat dan tentunya semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Namun, mengingat kondisi yang saat ini, kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara konvensional seperti biasanya. Akan tetapi, kita akan melakukan pembelajaran seperti biasanya melalui daring. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang fungsi eksponen dan logaritma. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar pembelajaran yang kita lakukan ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selain itu, ada beberapa prasyarat yang harus kalian ketahui. Di antaranya ada 3 prasyarat, yaitu yang pertama, konsep fungsi eksponen dan logaritma. Yang kedua, grafik fungsi eksponen dan logaritma. Yang ketiga, sifat-sifat fungsi eksponen dan logaritma. Adapun tujuan pembelajaran yang kita bahas kali ini, yaitu ada yang pertama, menjelaskan konsep fungsi eksponen dan logaritma. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat fungsi eksponen dan logaritma. Yang ketiga, menggambarkan grafik fungsi eksponen dan logaritma. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah fungsi eksponen dan logaritma. Untuk kompetensi dasar fungsi eksponen dan logaritma, yaitu diantaranya 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual. Dan yang keempat, 1.1, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang terkait fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu 3.1.1, menemukan konsep fungsi eksponen dan fungsi logaritma. 3.1.2, menemukan grafik fungsi eksponen dan fungsi logaritma. 3.1.3, menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Dan 4.1.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Langsung saja kita ke materi fungsi eksponen. Seperti apa sih fungsi eksponen dan bagaimana grafiknya? Materi ini cukup penting untuk kita pelajari, karena banyak diterapkan dalam kehidupan nyata, seperti masalah bunga, masalah perkembangbiakan bakteri dan juga virus, seperti virus COVID-19 saat ini yang menjangkit di negara kita. Banyak yang memberitakan bahwa COVID-19 saat ini tumbuh secara eksponensial, seperti pada berita-berita berikut ini. Dan inilah grafik pertumbuhan COVID-19 di negara kita. Sebelum lebih jauh, mari kita mempelajari konsep fungsi eksponen terlebih dahulu. Fungsi eksponen adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum fx sama dengan k dikali a pangkat x. Dengan k adalah konstanta, a adalah basis atau bilangan pokok, dengan syarat a-nya itu lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Dan x-nya adalah anggota bilangan real. Oke, untuk menunjukkan grafiknya, kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Saya sudah menyiapkan sebuah fungsi fx sama dengan k dikali a pangkat x, sesuai dengan bentuk umum fungsi eksponensial. Dan nilai k dan a-nya kita buat slider agar kita bisa langsung melihat perubahan terhadap grafiknya nanti. Perhatikan di sini, ketika a-nya 1, maka berubah membentuk grafik linear atau lurus. Makanya tidak boleh a-nya itu sama dengan 1. Ini berarti bukan fungsi eksponensial. Kita coba misal geser a-nya itu lebih dari 1. Kita lihat bahwa grafik yang a-nya lebih dari 1 yaitu monoton naik. Artinya ketika kita geser ke kanan, yaitu a-nya semakin besar, maka grafiknya akan naik. Nah, sekarang a-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, kita geser. Di sini A-nya itu 0,6.
perhatikan grafiknya, yaitu monoton turun. Yang tadi A-nya itu lebih dari 1, monoton naik. Jika A-nya lebih dari 0 kurang dari 1, maka akan turun. Sekarang, bagaimana pengaruh nilai K ini? Nah, jika K-nya itu positif, maka grafik tersebut berada di atas sumbu X. Dan jika K-nya itu berada di negatif, maka grafik tersebut berada di bawah sumbu X. Maka seolah-olah ini seperti dicerminkan ketika K-nya itu berada di negatif atau di bawah sumbu X. Di sini ada yang disebut asimptot. Asimptot adalah garis yang semakin mendekati fungsi eksponensial. Jika fungsinya seperti ini, yaitu fx-nya atau y sama dengan k kali a pangkat x, maka asimptotnya itu sumbu x-nya sendiri. Kita perhatikan bahwa sumbu x ini dia semakin mendekati fungsi eksponensial, tapi sebenarnya dia tidak pernah berpotongan, meskipun terlihat berpotongan, tetapi tidak pernah berpotong. Baik, serasa mungkin cukup dipahami, kita akan melanjutkan materi grafik fungsi eksponensial tersebut. Sebagai contoh pada slide selanjutnya. Pembahasan yang kedua adalah grafik fungsi eksponen. Apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mengidentifikasi grafik fungsi eksponen ini dapat juga berupa aplikasi menggunakan GeoGebra, Desmos, dan lain-lain, atau dengan menggunakan cara manual, yaitu menggunakan tabel. Baik, langsung saja kita ke contoh. Manakah yang merupakan fungsi eksponensial? Di sini ada beberapa fungsi eksponensial, diantaranya y sama dengan 3 pangkat x dan y sama dengan 3 pangkat min x. Mengapa? Karena variabelnya muncul sebagai pangkat atau konstan. Nah, 3 pangkat min x ini bisa juga berubah menjadi 1/3 pangkat x. Beda dengan y-nya sama dengan x pangkat 4 dan y sama dengan x pangkat x. Karena pangkat variabelnya adalah konstan, sehingga fungsi ini termasuk ke dalam fungsi aljabar. Sehingga fungsi ini bukan fungsi eksponensial. Sekarang kita akan mencari grafik fungsi eksponensial. Kalian bisa membuat grafik eksponensial ini dengan cara bantuan aplikasi atau dengan manual menggunakan tabel. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan menggunakan GeoGebra. Seperti pada pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu manakah merupakan fungsi eksponensial. Kita ambil sebagai contoh fx sama dengan 3 pangkat x. Kita ketik di sebuah input fungsinya, lalu kita enter. Nah, kemudian kita klik view, lalu spreadsheet. Kita isikan kolom A sebagai interval atau batas. Kita masukkan min 5 sampai dengan 5. Lalu pada kolom B kita ketik sama dengan 3 pangkat A1, karena pada di kolom A1. Kita enter. Bagaimana cara untuk memunculkan kolom B tersebut? Kita tinggal klik pada kolom B1, kita tarik garis sampai ke kolom 11, maka akan muncul. Nah,
Spreadsheet ini bertujuan untuk munculkan titik-titik koordinat pada lembar kerja GeoGebra. Cara menunjukkan titik-titik tersebut, kita blok, lalu kita klik kanan, kemudian pilih Create, kemudian List of Points, maka akan muncul. Ini bisa terlihat bahwa titik minima itu menghasilkan 0, min 4 0,01, min 3 0,04, dan seterusnya. Nah, contoh selanjutnya yaitu Y sama dengan 3 pangkat min X. Enter. Maka akan muncul pada layar GeoGebra. Untuk menunjukkan titik koordinat, kita pergi ke spreadsheet, lalu kita bisa copy, tekan sini, kemudian kolom B kita klik atau kita ketik sama dengan, karena ini 3 min X kan sama saja dengan 1/3 X, jadi kita buat 1/3 pangkat A dalam kolom 13. Kita enter, kita blok, akan muncul. Kita blok juga untuk memunculkan pada layar GeoGebra. Dengan cara yang sama, kita klik Create, lalu List of Point, kemudian klik. Saya akan memberi keterangan untuk grafik warna hijau dan warna merah dengan cara kita klik pada fungsi 3 pangkat X, lalu klik kanan, kemudian Object Property, kemudian pilih Basic, lalu kita ganti Name and Value, maka akan muncul. Nah, untuk yang sama dengan Name and Value, grafik warna merah akan muncul 3 pangkat min X. Kita beri keterangan untuk titik potong, titik F, nah 0,1. Pembahasan yang ketiga adalah sifat-sifat fungsi eksponen. Yang pertama adalah selalu memotong sumbu Y di titik 0,1 dan merupakan fungsi kontinu, tidak pernah memotong sumbu X sehingga dikatakan sumbu X sebagai asymptot mendatar. F merupakan fungsi naik jika A-nya lebih dari 1 dan merupakan fungsi turun jika A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Grafik fungsi fx sama dengan A pangkat X dan fx sama dengan 1/A pangkat X simetris terhadap sumbu Y. Nah, ternyata fungsi eksponensial ini erat kaitan hubungannya dengan fungsi logaritma. Nah, apa saja sih hubungannya? Coba kalian cari tahu apa saja hubungan dari fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Dan coba kalian kerjakan lembar kerjanya. Pada hari ini kita sudah mempelajari tentang fungsi eksponen. Untuk selanjutnya, kita akan membahas lembar kerja yang tadi dan melanjutkan materi fungsi logaritma. Cukup sekian pemaparan hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.